Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Falevi. Saya dari program studi pendidikan ekonomi dengan mata kuliah ekonomi koperasi dan UMKM dengan dosen pengampu Ibu Cynthia Anissa Rahman Putri SPD MPD. Saya di sini akan menyelesaikan tugas UTS, yaitu menjelaskan tentang bentuk dan jenis koperasi serta proses pendirian koperasi. Yang pertama di sini bentuk dan jenis koperasi. Menurut Undang-Undang Perkoperasian, koperasi dapat dibentuk menjadi koperasi primer atau koperasi sekunder. Nah, yang pertama ini ada koperasi primer adalah semua koperasi yang didirikan dan beranggotakan orang seorang. Dan yang kedua, koperasi sekunder adalah semua koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi, baik badan hukum koperasi primer dan atau badan hukum koperasi sekunder. Di sini juga ada beberapa jenis koperasi menurut ketentuan undang-undang, yaitu yang pertama ada koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam yaitu untuk koperasi yang beranggotakan masyarakat baik selaku konsumen maupun produsen barang. Yang kedua ada koperasi konsumen, yaitu koperasi yang beranggotakan para konsumen atau pemakai barang kebutuhan sehari-hari. Koperasi produk yang selanjutnya ada koperasi produsen, yaitu koperasi produsen adalah koperasi yang beranggotakan para produsen barang dan memiliki usaha rumah tangga. Yang selanjutnya ada koperasi pemasaran, yaitu koperasi pemasaran adalah koperasi yang beranggotakan para pemasok barang hasil produksi. Dan koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi layanan jasa tertentu untuk kepentingan anggotanya. Misalnya ada jasa asuransi, angkutan, audit, pendidikan, dan pelatihan, dan sebagainya. Syarat pembentukan. Di sini ada A, yaitu syarat pembentukan koperasi harus memenuhi syarat. Nah, yang pertama ada koperasi primer dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 20 orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. Yang kedua, pendiri adalah warga negara Indonesia dan mampu melakukan tindakan hukum. Yang ketiga, nama koperasi paling sedikit dari 3 kata. Yang keempat, melaksanakan kegiatan usaha yang langsung memberi manfaat secara ekonomi kepada anggotanya. Yang kelima, mengelompokkan usaha koperasi menjadi usaha utama, usaha pendukung, dan usaha tambahan yang dicantumkan dalam anggaran dasar. Yang keenam, para pendiri menyertakan modal sendiri yang terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal untuk melaksanakan kegiatan usaha yang jumlahnya sesuai kebutuhan yang diputuskan oleh rapat pendiri koperasi. Yang B, para pendiri wajib mengadakan rapat persiapan pembentukan koperasi yang membahas semua hal yang berkaitan dengan. Nah, di sini ada 6 poin. Yang pertama, rencana pembentukan koperasi. Yang kedua, nama koperasi. Yang ketiga, rancangan anggaran dasar koperasi. Yang keempat, usaha koperasi. Yang kelima, besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib. Dan yang keenam, pemilihan pengurus dan pengawas. Poin selanjutnya yang C, dalam rapat persiapan pembentukan koperasi dilakukan penyuluh koperasi. Yang D, dalam rapat pembentukan koperasi sebaiknya dihadiri oleh notaris yang terdaftar pada Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia guna mencatat pokok pembahasan yang disepakati dalam rapat pendirian untuk dirumuskan dalam akta pendirian. Dan yang E, rapat pembentukan koperasi dipimpin oleh seorang atau beberapa orang yang ditunjuk oleh para pendiri. Rapat pembentukan koperasi menetapkan anggaran dasar koperasi yang memuat sekurang-kurangnya. Nah, di sini ada beberapa poin. Nah, yang pertama, daftar nama pendiri. Yang B, nama dan tempat kedudukan. Yang C, jenis koperasi. Dan yang D, maksud dan tujuan. Yang E, jangka waktu berdirinya. Yang F, keanggotanya. Yang G, jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal. Yang H, yaitu permodalan. I, rapat anggota. J, pengurus. K, pengawas. L, pengelolaan dan pengendalian. M, bidang usaha. Dan N, pembagian sisa hasil usaha. Dan poin selanjutnya ketentuan mengenai pembubaran, penyesuaian, dan hapusnya status badan hukum dan sanksi. Terus yang selanjutnya ada hasil pelaksanaan rapat pembentukan koperasi
dibuat dalam, nah di sini juga ada 2 poin. Berita acara rapat pendirian koperasi, atau yang kedua notulen rapat pendirian koperasi. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.